lomba kompetisi menggambar menggunakan teknik painting, tapi waktunya 24 jam. Pernah Ya. kontes apa aja yang di juara satunya? Salah satunya Custom Fest di Yogyakarta. Itu kan tingkat internasional juga. Ikut berkompetisi di situ. Di situ. Mewakili Indonesia. Juara 8 negara. Juara 1. 8 negara mana aja, Pak? Saya pernah mengerjakan sampai 32 juta. 32 juta. Iya. Hai guys, selamat datang di podcast sharing profesi. Ini adalah mungkin pertama kalinya kita mengudara dan kita telah kedatangan seorang narasumber atau tamu, Bapak Ocim. Beliau ini adalah seorang seniman dan juga beliau ini adalah ahli di bidang apa, Pak? Ahlinya? Desain. Di bidang desain, termasuk juga untuk airbrush kayak misalnya di helm, di mobil atau di tembok gitu nih, Pak ya. Iya. Pak Ocim ini akan berbagi lebih jauh tentang profesinya. Pak Ocim biasa dipanggil apa, Pak? Pak Ocim ya? Iya. Nama lengkapnya siapa, Pak? Kosim Kusbianto. Kosim Kusbianto, iya. Pak Ocim ini sudah berapa lama, Pak, bergelut dalam profesi ini? Ada sekitar 25 tahun. Oh, lama juga ya. Mulai dari tahun 95. Mulai tahun 95. Iya. Dengar-dengar Bapak sudah ini ya, Pak, sudah tingkat internasional ya dalam bidang airbrush ini ya. Iya, kebetulan ikut lomba, ikut kompetisi tingkat internasional juga. Kompetisi apa itu, Pak? Kompetisi dunia airbrush. Jadi membuat karya dengan teknik airbrush. Tetap itu seni menggambar tapi menggunakan teknik menyemprot. Jadi aplikasinya ke bidang. Ada media yang disiapkan, terus kita gambar, kita desain, kita beri warna, kita punya tema untuk dikembangkan di media tersebut. Nah, itu yang dikonteskan. Yang dikonteskan. Biasanya kompetisi seperti itu berapa hari, Pak? Atau berapa minggu atau kebanyakan berapa bulan? 1 hari. Jadi, 1 hari ya, itu sudah harus selesai ya. Jadi konsepnya paint battle 24 jam. Jadi lomba kompetisi menggambar menggunakan teknik painting tapi waktunya 24 jam. Waktunya 24 jam. Itu di mana medianya? Di motor, mobil atau di tembok? Bagian dari motor. Ya, salah satu bagian dari motor. Dari misalnya tangkinya misalnya gitu ya. tangki. Dan itu cuma diberi waktu 24 jam. jam. Bisa diceritakan, Pak, gimana prosesnya kita kalau misalnya 24 jam gitu. Misalnya kita ikut nih sebagai peserta, kita datang terus ngapain nih? Yang paling penting disiapkan itu tema dulu. Tema gitu. Sama nanti pengembangan ide itu mengikuti perjalanan prosesnya. Tapi harus kuat. Tema harus kuat. Kuncinya di situ. Nanti selanjutnya prosesnya persiapan warna, desain, komposisinya itu harus diatur. Kalau nggak diatur jelas kalah sama yang lainnya. Karena sudah satu profesi, semua pengen berkompetisi, pengen menang. Bagaimana caranya kita membuat sesuatu yang unik, membuat sesuatu yang ketika orang melihat dapat, wah ini bagus. Ini bagus gitu ya. Kemudian ini kan masalah cat, Pak ya. Ketika Bapak nanti mengadakan penyemprotan dalam jangka waktu 24 jam itu kira-kira catnya bisa kering atau ada teknik? Sebetulnya tidak bisa, Pak. Sebetulnya tidak bisa dipaksakan ya. Bukan dipaksakan. Ini uniknya di sini. Jadi kalau mungkin orang umum jelas enggak mungkin bisa selesai. Ya dibutuhkan dengan teknik manajemen waktu. Manajemen waktu penting di sini. Jadi apa yang harus dilakukan dulu, pewarnaannya pakai apa,
tetap tidak mengurangi nilai estetika dari desain itu. Waktu kepepet, tapi tidak boleh turun nilai estetikanya. Gitu ya. Iya. Iya. Kemudian ini Pak, kalau kontes-kontes gitu hadiahnya besar atau bagaimana? Atau Kalau tingkat internasional jelas besar. besar ya? Cuman semua peserta yang hadir itu pemenangnya. Terus yang dapat hadiah itu bonusnya. Itu Jadi bonusnya. semuanya Siap. bagus, Semuanya bagus. Jadi Iya. kebetulan harus ada juara 1, 2, 3 yang Ya, harus kan, Pak. dipilih. Iya. Pernah Iya. kontes apa aja yang di juara satunya? Salah satunya Custom Fest di Yogyakarta. Itu kan tingkat internasional juga. Itu sudah ke-9 kalinya sekarang. Terus ada salah satu provider yang mengadakan painting ini, painting di internasional tapi di Surabaya. Di Surabaya. Nah, kebetulan saya juga ikut berkompetisi di situ, mewakili Indonesia. Mewakili Indonesia. 8 Juara negara. 8 negara. Juara 1. 8 negara mana aja, Pak? Vietnam, Asia Tenggara pokoknya. Asia Tenggara. Asia Tenggara. Pernah ke Malaysia ya, dengar-dengar ya? Mau berangkat cuma kena corona ini. Oh, karena corona ya, itu nggak jadi jadi ditunda. ya, ditunda. Acaranya ditunda. Oh, gitu kan. Terus kemudian kalau misalnya nih ada teman-teman kita angkatan kerja Indonesia yang baru ini pengen mengikuti seperti Bapak, apa sebenarnya dasar-dasar yang perlu dipersiapkan? Apa kita harus sekolah arsitektur atau kita sekolah sekolah desain atau sekolah apa? Itu kira-kira bagaimana? Sebetulnya pendidikan itu tidak harus di sekolahan. Tidak harus di sekolah. Iya. Setiap orang punya dasar. Harus ada kemauan, harus ada kemampuan. Harus ada kemampuan. Iya. Jadi setiap hari diasah. Nanti kalau ditambah satu lagi, keberuntungan. Keberuntungan. Iya. Ketika ada kemampuan, ada kemauan dan ada keberuntungan, pasti bisa di situ. Tapi harus punya teknik dasar menggambar ya. Iya, harus ada niatan. Teknik Pertama dasar menggambar. ada terus nanti dipelajari. Terus teknik komposisi warna. Ya, itu pewarnaan. bisa dipelajari. Bisa Jadi dipelajari tidak harus sampai lewat jauh. sekolah. Tidak harus lewat sekolah. Tidak harus lewat sekolah. Bisa lewat media sosial cara belajarnya. Iya. Mungkin kalau ada pembimbingnya mungkin lebih Iya. bagus. Iya. Atau magang di Bapak ya. Nah, bisa. Seperti teman-teman yang lain itu kan Bisa. pernah magang di Bapak, kemudian akhirnya mereka bisa jadi ahli ya. Insya karena Allah melihat bisa ya. gitu. Sukses itu harus bersama. Bersama. Bukan sendiri. Bukan sendiri. Iya. Iya. Kemudian ini Pak, kalau kita misalnya nih, kita sudah menggambar, terus kemudian waduh ini kok jelek ya rasanya ya, itu gimana kita apa yang harus kita lakukan? Ini dalam hal menggambar sendiri, Iya, mencoba misalnya sendiri. mencoba sendiri gitu ya. Salah itu harus terus, Terus ya. biar bisa tahu benarnya bagaimana. Sekali gambar salah, sekali gambar kurang, terus latihan, jangan pernah bosen. Jangan pernah bosen. Air itu kalau jatuh ke batu, kalau sekali pasti nggak lubang. Tapi kalau terus pasti lubang. Gitu ya. Itu karena usaha yang keras. Karena itu. usaha yang Pasti keras. jadi. Pasti jadi. Nggak mungkin nggak Kalau jadi. punya teknik dasar menggambar Iya. ya. Iya. Terus bagi teman-teman Pak, misalnya mereka ini kan nggak oke lah, kan banyak nih teman-teman yang pingin helmnya itu di airbrush. Terus pingin mobilnya itu di airbrush atau tembok rumahnya di airbrush. Kriteria airbrush yang bagus itu apa, dari catnya atau dari apanya, kita sebagai konsumen ya misalnya. Ya kan banyak tuh teman-teman yang airbrush misalnya di pinggir jalan atau bagaimana, terus kita mau aku milih yang mana ya, apa ke Pak Ocim atau ke ini. Nah itu gimana kita bisa tahu ini airbrushnya itu berkualitas dari sisi catnya, dari sisi kalau misalnya segi gambarnya udah pasti ya. Nah itu dari mana kriteria kita bisa bilang airbrush itu bagus, layak dan ini? Pertama kita harus melihat orang itu kredibel, kredibilitasnya bisa terlihat. Kalau dia punya teknik yang bagus, bahan nanti menyesuaikan, karena bahan menyesuaikan. Harus ada sinergi antara produsen dengan konsumen. Harus ada ide-ide yang bolak-balik, nggak bisa satu arah, harus dua arah. Jadi konsumen pasti bisa puas. Karena bisa menuruti keinginan dari konsumen. Jadi misalnya nih saya pengen
airbrush helm saya misalnya. Ya. Terus kemudian saya bawa ke Bapak, terus Pak saya pengen desain kayak gini, kita konsultasikan dulu dengan Konsultasi Bapak, kemudian bahan apa yang digunakan. Iya. Ya, Seperti itu. karena Jadi, cat katanya bermacam-macam Pak ya. bermacam-macam, sangat bermacam-macam. Semakin mahal dia semakin gilap Iya, gitu semakin atau bagaimana? bagus. Semakin Kualitasnya tahan lama, bagus. kilapnya juga tahan lama. Jadi tidak sama, setiap cat karakter, ada karakternya. Bapak biasa pasang berarti ring harga, misalnya kita satu helm gitu ada ring harganya Pak ya, misalnya Iya. mau pakai kualitas itu yang paling, kalau satu helm gitu minimal berapa Pak? Paling bawa sendiri 200 biasanya. 200. 200 Gambar ribu. gambar terserah. Terserah. Jadi bisa sharing desain. Sharing desain, gambar desain. terserah. Jadi nanti kualitas bahan juga menentukan harga. kan. Kalau 200 kita pakai apa Pak? Bahan apa biasanya? paling biasa. Cat yang paling biasa. Standar biasa. Tapi tetap di pernis ya. Ya tetap, tapi standarnya biasa. Standarnya Iya, biasa. bukan standar. Kadang orang bilang, "Loh, Pak, kok kurang mengkilap?" Iya. Nah, itu nggak bisa ngejar. Nggak bisa ngejar. Menyesuaikan. Karena pernisnya juga yang Menyesuaikan. murah ya. Menyesuaikan. Menyesuaikan. Kemudian paling mahal berapa Pak? Bisa 1,5 juta satu helm. Satu helm 1,5 juta. Iya. Kenapa kok bisa begitu? Kenapa Pak? Bahan mulai dari cat sampai finishing clear, harganya mengikuti naik. Jadi tidak mungkin kita tidak menaikkan harga karena mengikuti harga bahan. Satu pernis biasanya satu Ada. helm nggak habis satu botol atau Tidak bagaimana Pak? habis. Saya juga nggak paham Ya masalah tidak produk. habis, tapi kalau yang bagus butuh beberapa lapis agar awet, tahan lama. Dari Biasanya itu. berapa lapis kalau pernis? Kalau biasa satu lapis. Kalau Nanti biasa satu ke lapis. sedang antara 2 lapis 3 lapis. Kalau yang paling bagus bisa 5 lapis, tapi ada ring waktu. Jadi tidak bisa langsung, ada ring waktu. Jadi mulai lapisan pertama berapa hari, lapisan kedua berapa hari, lapisan ketiga berapa hari Baru. pernisnya. Oh, baru. jadi menyesuaikan tingkat kekeringan. Maksimal berapa kali pernis Pak? 10 kali apa digetkan Bisa. terus? Oh bisa terus. Bisa ya? 10 kali bisa, tapi ringnya waktunya panjang. Panjang. Kebanyakan konsumen nggak kuat menunggu. Nggak kuat menunggu. Nggak kuat menunggu. Biasanya akhirnya beberapa lapis saja. Jadi bagi teman-teman yang misalnya lagi ngairbrushkan helm terus merasa kok lama, yaitu karena Prosesnya. pernisnya itu Iya, harus nunggu. harus Dari nunggu lama. pernis 1 ke pernis 2 berapa hari Pak? Biasanya 3 hari pertama. Pertama 3 hari. Ya, habis itu lanjut lagi bisa 1 minggu. 1 minggu pernis Iya. ketiganya. Iya. Kemudian meningkat lagi 2 Iya, minggu. meningkat, Kenapa karena kok semakin lama Tingkat ring? pengeringan kalau tidak kering, Mm-mm. pernisnya nanti bisa ambles. Apanya meresap. ambles? Finishing clearnya Mm-mm. nggak ngambang karena lapisan pertama belum kering. Lapisan pertama belum kering. Iya, nggak bisa melapisi. Oh gitu. Jadi butuh waktu lama ya. Jadi Butuh kan waktu. gini ya, misalnya ini helm nih, kita gambar dulu karena Ya. desain, terus Ya. habis itu setelah kita desain kita Sudah proses semprot, semua, terus finishing clear. kita cat dulu biasa, Iya, cat warna. iya. Habis itu kan finishing clear. Habis itu finishing clear. Nunggu karena kalau mau cepat selesai, seketika itu juga sudah selesai karena sudah di finishing. Tapi kalau untuk hasil yang maksimal harus menunggu kering dulu terus dilapisi lagi. Kalau pengen lebih kelihatan backload, kelihatan berair, kelihatan basah, harus nunggu proses dulu, nunggu pengeringan yang lapisan paling bawah itu sangat kering. Kalau enggak gitu nggak bisa keras. Nggak bisa keras. Terus kemudian kalau misalnya nih paling maksimal berapa kali pernis bisanya? Saya yang sudah pernah sampai 10 kali ada. Itu sudah Cuma maksimal. seperti kaca gitu. Tapi sudah kayak kaca ya, Kayak gambarnya sudah kayak kaca, helmnya itu jadi kayak sudah kaca, halus, sangat halus sekali. sangat halus ya. Kemudian untuk ketahanan Pak, untuk ketahanan jika kita kayak gitu tuh berapa lama Pak? Selain jatuh ya, kalau jatuh atau Iya. hilang sudah nggak dihitung ya. Sangat tahan lama kalau berlapis tadi. Kalau cuma satu lapis gitu pasti nggak tahan lama. Pasti nggak tahan Pasti lama. nggak tahan lama. Nggak tahan lamanya itu memudar, Itu kena sinar kilapnya. kilapnya hilang. Kilapnya berkurang tingkat kilapnya karena meresap.
Meresap. karena meresap. Oh gitu. Loh, ah, kalau untuk merawatnya bagaimana Pak? Untuk perawatannya, kalau kita mau Biasa merawat. pakai pembersih helm, maksudnya pengkilap Mm-mm. cat itu sudah bisa. Kalau nggak pakai gitu, kalau yang bagus tadi Mm-mm. nggak pakai pengkilap, tinggal dibasahi sama lap basah gitu aja udah mengkilap. Sudah mengkilap. Untuk berapa tahun Pak gitu tuh Pak? Sangat lama. Sangat 10 tahun Sangat lebih ya. lama. Sama Kalau- dengan ngopen mobil ya, cat Iya, open kalau mobil ya. apa rusaknya itu mungkin jatuh, mungkin Mm-mm. dibiarin nggak dirawat, itu Mm-mm. pasti Tapi kalau dirawat gitu pasti awet. Mm-mm. Terus bedanya Pak, daripada kita nge-airbrush susah-susah ya kan, helm di airbrush atau mobil di airbrush susah-susah, itu sama stiker gimana? Kan sama aja. Stiker kan bisa aja dipernis kan, Bisa. kita tempeli stiker yang bagus terus Bisa. kita pernis ya kan. Bisa, ada kelemahan kelebihan semuanya. Apa Mungkin kelemahannya? dari stiker kelemahannya nanti warnanya lebih cepat memudar Warnanya lebih karena cepat stiker, memudar. Karena bahannya stiker, lain. bahannya Juga- lain. Dari cat juga mungkin bisa memudar kalau bahan yang digunakan biasa. Dari situ. Cuma kalau pakai stiker terbatas desainnya. Kalau pakai airbrush lebih bisa atraktif, imajinasi bisa keluar. Kepingin Imajinasi. apa? Kepingin di model belok, di model lurus. Itu bisa. Gitu ya. Ya. Kemudian ini Pak, kalau misalnya nih kita stiker terus kita pernis, itu apa kerugiannya? Misalnya kita nempelin stiker yang bagus terus Iya. kita pernis. Tidak apa-apa. Cuma ya itu tadi memudar tadi juga. Oh, walaupun sudah dipernis 10 kali misalnya. Tetap memudar. Sudah dipernis 10 kali tetap memudar. Tetap bisa memudar. Karena itu harus memang- warna memang. Hmm. Warna. Karena dari warna. Kan itu. kebanyakan helm-helm itu kan yang kelihatan bagus-bagus, yang helm-helm baru itu kan sebenarnya pernis Pak, stikeran Pak ya. Iya. Terus dipernis sama pabrik ya. Makanya kebanyakan kan juga memudar. Memudar lama-lama Iya, ya. memudar. Terus warnanya pasti tidak menarik. Terus nggak eksklusif juga Tidak ya. eksklusif, Maksudnya karena banyak desainnya, beredar desainnya, ya, desainnya desainnya. massal ya. Asal. Gitu ya. Terus kemudian ini Pak, kalau misalnya nih, kalau di mobil juga sama ya anunya pada dasarnya kalau di mobil. Sama. Permukaan apa aja sama. Hmm. Sama-sama dari besi, berarti kan ada pelapisannya juga. Ada pelapisannya, Iya. di tembok juga sama. Sama. Kalau di tembok bagaimana Pak perawatannya kalau di tembok? Kalau di tembok itu kan nanti ada finishing clearnya juga, mengunci warna yang sudah di itu. Karena kalau di tembok itu dua macam tipe cat tembok sama yang buat airbrush. Jadi dua tipe menyatukan. Gitu. Apa bedanya kalau di tembok nih ya, kita misalnya punya cafe nih ya, terus kemudian kita ngecat teknik airbrush sama teknik gambar biasa. Kalau teknik gambar biasa kan biasanya 2 dimensi. Kalau airbrush bisa 3 dimensi. Nggak paham saya, maksudnya bagaimana? 3 dimensi itu bisa membuat gambar lebih nyata. Kalau pakai tembok nggak bisa 2 dimensi. Untuk membuat 3 dimensi nggak bisa pakai teknik menyembur. Karena pakai kuas. Karena Pakai kuasan kuas. itu ya. Ya kuas saja. Kalau plus cat tembok sama airbrush habis dikuas bisa dibuat 3D. 3 dimensi keluar bisa kelihatan. Bisa keluar hidup ya karena tekniknya itu tekniknya. ya. Alatnya juga beda ya, karena Beda, pakai kuas beda. Bapak pakai apa Pak yang Alat semprot semprot-semprotan? tadi, spray gun. Alat spray gun itu ya. Iya. Terus kalau misalnya di mobil juga bisa 3 dimensi berarti ya? Bisa, sangat bisa Oh. sekali. Tadi kan helm nih Pak, kalau kita mau helm. Kalau kita satu motor nih, kita punya satu motor, Iya. kita kembali ke biaya ya. Iya. Kalau satu motor mau kita airbrush model motor GP atau model apalah, kita misalnya toko kartun atau apa, satu motor berapa biayanya? Biasanya 1,5 sampai 5 juta. Ring harganya boleh Iya, milih ya, 1,5 karena sampai 5 bermacam-macam. juta. Karena tingkat kesulitannya juga bermacam-macam. Hmm, hmm. Desainnya juga tidak bisa disamakan. Tingkat halusnya juga tidak bisa disamakan juga. Hmm. Gitu. Kalau misalnya untuk ini, kalau misalnya untuk mobil berapa Pak ring biayanya?
Macam-macam juga. Saya pernah mengerjakan sampai 32 juta. 32 juta. Iya. Kata itu untuk cat satu mobil. Satu mobil. Paling murah berapa, Pak, kalau mau mobil? Paling murah Iya. ya bisa 3,5, tapi cuma sedikit sekali. Oh, sedikit sekali. Iya, nggak bisa satu dimodel, full ya. nggak Kalau bisa. satu full itu pernah Bapak ngerjakan 32 juta. Iya, sampai 32 juta. Mobil apa itu, Pak? Dulu mobil sedan. Mobil sedan ya, Gambar 30. kartun dulu. Gambar kartun 32 juta. Tapi ya awet juga ya, karena kan perisnya mungkin juga berlapis-lapis. Iya. Catnya juga bagus juga ya. Iya. Iya. Kemudian ini Pak, kalau misalnya nih, kalau untuk tembok biasanya harganya berapa? Bermacam-macam juga. Kalau kita punya kafe gitu Iya. ya. Itu dihitung per meter atau? Bukan borongan, Pak. Oh, borongan. Iya. Jadi nggak ada per meter ya. Bukan. Biasanya lihat ukuran juga. Harga mulai 1,5, bisa sampai 10, bisa menyesuaikan. Lihat itunya, luasannya juga, mencakup luasan sama model desainnya. Semakin sulit butuh waktu lama juga. Warna-warna kayak tato gitu Bisa, bagus itu bisa. apa itu Pak? Model apa kalau warna-warna kayak tato? Model gitu kan? tribal gitu. Oh, tribal. Iya, model tribal itu. Itu warna-warnanya. Iya. Itu beda ya atau cuma permainan warna aja atau gimana? Permainan warna aja. Tapi bahannya sama ya. Sama. Bahannya Jadi sama. mungkin bagi teman-teman yang misalnya aku pengen yang kayak model tato, modelnya Bisa, semua bisa, bisa atas permintaan konsumen. atas permintaan Atas konsumen permintaan. ya. Iya. Terus selama ini yang paling berkesan apa Pak dalam dunia airbrush ini? Kalau saya setiap tempat, setiap media yang saya tuangkan inspirasinya di situ memberi kesan semua. Jadi enggak mungkin sama. Enggak mungkin. Oh, ini kayak banyak media yang pernah dilakukan. Iya. Selain bisa. mobil, helm, motor, tembok, apalagi Pak? kaos. Kaos di airbrush. Iya, bisa bisa. kaos di airbrush. Bisa, pernah juga. Oh. Kan bahannya juga catnya juga cat tekstil. Oh gitu. Iya. Tapi kaosnya jadinya beda banget ya. Iya nah. Kaosnya kaos ini ya. Jadi eksklusif juga. Eksklusif juga. Eksklusif Oh juga. gitu. Tapi dicuci nggak luntur itu? Lama-lama juga luntur. Lama-lama juga luntur, cuman ya enggak cepat juga. Nggak cepet Nggak juga cepet ya. Tapi eksklusif juga. Eksklusif. Selain kaos apalagi Pak yang di media-media aneh? Semua yang bisa disentuh sama painting saya bisa semua. Oh, semua yang bisa disentuh sama cat bisa Iya. di ini ya. Ya, kecuali kayak kaca kayak itu kan butuh teknik khusus. Bisa. Bisa, tapi butuh teknik khusus. Teknik yang Resikonya lebih- bisa ngelepas Ah. karena tidak kuat nempel di kaca. Makanya kadang-kadang dikasari dulu Iya, medianya ya kayak biar gitu, biar betul. catnya bisa meresap. Iya. Iya. Nah, bagi teman-teman Pak, mungkin ada sedikit nasihat bagi teman-teman yang ingin mengikuti jejak Bapak Pak Ochim ini sebagai seorang airbrush. Apa Pak? Harus bersemangat. Jangan pernah lelah untuk belajar. Karena setiap kali gagal, setiap kali jatuh harus semangat untuk bangun. Karena sekali jatuh bolak-balik bangun, sekali jatuh bolak-balik bangun itu memberikan energi yang kuat untuk menjadi bisa. Untuk menjadi bisa. Iya. Iya. Terima kasih Pak Ochim. Teman-teman, ini tadi sharing profesi seorang airbrush, seorang seniman dari Pak Ochim. Bagi teman-teman yang ingin mengikuti profesi seperti Pak Ochim, ini adalah profesi yang sangat menjanjikan. Karena ya sekali bayangkan aja kalau misalnya kita mau nge-airbrush itu 32 juta, kalau ada 10 orang sudah 320 juta kayak Pak. Modalnya hanya cat sama ide dan kreativitas ya. Jadi ini profesi yang sangat menguntungkan. Teman-teman bisa menjadi salah satu alternatif dari profesi-profesi lain. Kita nanti akan berbagi profesi-profesi lain tetap di channel podcast. Terima kasih. Terima kasih Pak Ochim. Iya, sama-sama.